Oke, di video kali ini kita akan melakukan proses proses edit ya. Di video sebelumnya kita sudah melakukan proses create. Sekarang kita akan coba melakukan edit. Nah, ketika kita klik edit, maka akan not found. Kalau kita refresh ya. Oke. Eh, kita refresh dulu ya. Oke. Sekarang kita ke codingan. Kita ke artikel list, kemudian di bagian edit sini ya, kita ke mana tuh? Artikel list yang ini ya, yang di up live wire artikel list. Kita ke artikel edit. Untuk edit ini kita ganti dengan create karena edit tadi sudah kita hapus. Kalau kita refresh, kalau kita lihat edit, maka akan banyak yang error. Nah, sekarang kita kalau kita ke artikel create ya, kita bisa copy yang ada di sini ya. Ini kita copy, artikel edit, paste. Untuk file uploadnya kita impor ya, kita simpan. Kemudian untuk artikel create-nya, untuk metanya, kita bisa copy yang ada di sini, klik edit ya, kemudian kita buat array di sini, simpan. Untuk post kategori kita impor, kemudian kita ganti edit ya. Update artikel ya, update data. Oke, kita simpan, kita lihat lagi, masih ada yang error. Nah, aman ya untuk artikel ya. Untuk wildcard ya, kita ini harusnya kan slugnya ya, bukan ID-nya. Kita ke web dulu, web.php. Kemudian di sini artikelnya, di sini slug ya. Kita simpan. Kalau kita save, oke, kita balik lagi, kita ke edit, maka artikel 4 sorry, artikel list tadi ya, sini ini ID, harusnya di sini slug. Sebenarnya tidak ada masalah ya, tapi supaya lebih make sense gitu, yang diedit artikel yang mana. Oke, ini adalah slugnya, kemudian edit. Nah, ketika proses edit, maka sebenarnya judul di sini ya, kemudian kategorinya, thumbnailnya itu harus muncul. Nah, caranya ya, kita di artikel edit, kita buat function, nah metode lagi namanya public function mount is. Nah, kita buat dulu artikel ID sama dengan this, diisi dengan ID-nya. Coba untuk this title kita isi dengan this title. Coba kita lihat dulu kalau title sudah kita ini. Property ID tidak ada. Kita masukkan dulu di sini ya. Public artikel ID. Simpan, kemudian kita lihat di sini. Oke. Kenapa tidak bisa ya? Coba kita komen dulu ini. Coba kita lihat titelnya. Nah, kenapa tidak masuk di sini? Karena kita ya, namanya this itu berarti request yang kita berikan dari form sini. Nah, makanya kita aktifkan kembali.
kita panggil modelnya pause, kita binding dulu pause. Nah, this ini kita ganti dengan pause. Oke, kita lihat. Maka judul artikel ini harusnya ya muncul ya. Kalau kita edit ya, harusnya muncul ya. Kemudian kita buat dulu yang lain ya. Description body, post body, kemudian thumbnail, ini thumbnail. Oke. Jangan post ID. Oke. Satu lagi ya, kategori ID. Oke. Sebenarnya kalau kita refresh harusnya muncul ya. Oke, kita lihat dulu apakah kita salah mendefinisikan wildcardnya. Well, karena kita pernah seperti itu ya. Artikel Slack kita ganti dengan post Slack. Kalau kita refresh, temporary URL is string. Oke. Untuk sementara kita nonaktifkan dulu. Kita close dulu yang lainnya. Close ya. Kita ke resources, view, Livewire, post, artikel create. Nah, sementara kita matikan dulu ya. Kita refresh, lihat, sudah masuk ya. Nah, sekarang ini memang untuk temporary URL. Nah, ketika kita klik maka muncul ya. Nah sekarang kita buat logikanya di sini. Karena ketika kita melakukan proses request dari form, maka temporary URL ini dipanggil. Ketika edit, maka yang dipanggil adalah yang dari database. Oke, kita buat if dulu di sini. Oke, misalkan ya, if thumbnails itu ada, maka yang ditampilkan adalah bukan yang ini ya. Jadi kita buat else if ya. Oke. Ini yang kita simpan itu. Kalau thumbnailsnya ada, maka yang ditampilkan adalah yang dari database tadi. Kita copy saja lah. Ini yang ini. Nah, ini kita ambil dari database. Post. Bukan post ya. Ya post ya. Oke, harusnya di sini storage ya, storage, images, pose, kemudian kita sambung. Oke, kalau kita lihat else if. Nah, kalau thumbnailsnya itu kosong ya, sebentar ya dulu. Ini thumbnailsnya kosong.
Kita cek saja tipe datanya ya. Tipe datanya kan string nih ya. Coba kalau misalkan is string ya, coba kita lihat pause 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 pause. Coba kita ya, define variable post. Oke, kita buat dulu variable post di artikel editnya, di up left wire kemudian pause edit. Oke, di render ini kita buat variable pause sama dengan kita panggil model pause find. Nah, di sini kita panggil this article ID. Kita bind di sini pause itu diisi dengan pause. Oke, kita cek lagi ya. Nah, di sini kosong ya. Harusnya ini kita lihat ya, not found. Images post storage. Iya, sorry, ini harusnya ini post. Oke, coba kita refresh lagi, harusnya muncul ya. Storage image. Post storage. Post. Oh, ada images lagi ya. Ya. Sorry. Karena post thumbnails kan sudah ada ya, storage saja ya. Simpan. Ya. Ini apa ini? Ini storage image post ya. Storage image. Storage. Hapus, coba hapus. Post thumbnails harusnya sih sudah ya. Gimana? Oke. Kita buat saja variabel sebuah fungsi atau sebuah function di model artikel ya, supaya lebih singkat. Kita buat public function ya, images misalkan. Oke, kemudian return storage ya. Kemudian this thumbnails. Coba kita panggil dulu image yang ada di sini, sehingga kita tidak perlu mendefinisikan storage di sini. Tinggal kita post images dari sebuah function. Tidak muncul ya. Kalau yang ini saya tahu masalahnya di mana ini. Oke, saya tahu masalahnya ya. Masalahnya kita belum melakukan symbolic link ke
kan kita mengakses folder public, sementara di public itu belum ada folder storage. Kita menghubungkan dulu ke public. PHP Artisan storage link. Oke, nah sekarang ini sudah muncul dia ya. Oke. Nah, sekarang oke, sudah aman. Sekarang untuk edit tinggal kita melakukan proses edit ya. Kita buat lagi metode function ya, metodenya harus sama dengan ini, dot artikel. Oke. Kita buat dulu variabel post sama dengan post ya. Modelnya kita find saja this article ID. Oke, kita sudah dapat datanya. Sekarang kita akan melakukan proses update. Post update, kita buat array, kita ambil saja yang ada di grid ya, karena sama sih ini. Kemudian untuk sweep alertnya sini data sudah di update. Nah, sekarang perlu kita perhatikan adalah Slack itu tidak boleh kita update ya. Misalkan kita update judul, maka Slack itu tidak boleh diupdate lagi, karena sudah, misal kita sudah share di media sosial kemudian Slacknya diupdate ya, tentunya ketika kita cari lagi menjadi kosong. Jadi Slack itu kita kosongkan aja. Kemudian title, body, kategori ID oke, user ID oke. Nah, thumbnails. Nah, sekarang pertanyaannya ketika melakukan proses update, tentunya ada hal-hal yang diantaranya image yang ada di dalam storage itu harus diganti, dihapus, dan diganti dengan yang baru. Nah, kita akan coba menggunakan logika ya. Kita coba logikanya, jika di thumbnail itu ada, maka kita yang pertama kita buat variabel images, misalkan this thumbnail kita copy saja, kita store ke image post. Nah, jika tidak, maka images itu sama dengan post image thumbnails. Oke. Nah, selain menghapus yang ada database, maka kita juga harus menghapus Illuminate support facade, storage, delete, post, thumbnails. Jadi ini untuk menghapus yang ada di dalam storage itu sendiri. Maka ini kita ganti menjadi images. Jadi ini yang kita sesuai dengan kondisi yang sudah kita buat tadi. Oke.
Hmm, seperti itu kita tes ya. Misalkan ini edit, ini edit, kategorinya kita edit menjadi zakat fitrah. Nah, untuk filenya ya, untuk image-nya kan gambar ini kita kan ini ya, ketika kita update nanti gambarnya harus berubah juga. Misalkan gambarnya saya ganti dengan, saya tunggu sebentar ya, muncul, kita update ya, kita lihat. Nah, gambar yang tadi sudah hilang, gambarnya sudah berubah. Oke, kalau kita lihat di sini ada edit. Nah, ada lagi ketika ini tergantung dari pengguna sekalian ya, teman-teman sekalian. Kalau user ID-nya mau diganti, ketika misalkan misalkan yang ngepost misalkan nama Subaidi, ketika diedit mau diganti oleh siapa ya terserah. Kalau tidak ingin diganti maka ini dihapus saja ya. Jadi untuk saat ini ketika artikel itu diedit oleh siapa boleh terganti ID-nya. Oke, seperti itu dulu untuk proses edit ya, ataupun proses update. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan rubah ya, misalkan kita melakukan proses input gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan tidak bagus ya. Nanti kita akan coba menggunakan Summer Note ya, Summer Note ataupun untuk CK Editor. Kalau CK Editor yang baru itu berbayar ya, kita cari yang gratis. Kita bisa menggunakan CK Editor yang lama tapi tidak menarik lagi ya. CK Editor 4 itu tidak, nanti akan ada muncul expire gitu. Nah, kita coba cari yang simple aja ya, supaya ada ini ya, misalkan paragraf, stylenya quote, header, ini dan seterusnya ya. Kita akan gunakan Summer Note nanti ya. Oke, untuk video ini saya pikir cukup ya untuk proses edit artikel. Kita akan bertemu di video berikutnya.